Selamat siang kawan traveling, jumpa lagi. Kita masih berkutat di sekitaran Trans Metro Dewata. Ya, kita ada lagi duduk di bawahnya Trans Metro Dewata. Kali ini kita ingin tahu lebih detail mengenai Trans Metro Dewata. Kita akan tanya-tanya pada jajaran manajemen di Trans Metro Dewata. Ya, perkenalkan semuanya, mulai dari Aji Finanta. Ya, Aji ini sebagai di operator ya. Ya, operator. Sebelahnya juga Pak Kadek Jaya, mungkin teman-teman kawan traveling udah tahu nih, dari Gunung Harta. Sultan Gunung Harta ya. Sebelahnya Bapak Iketut RD Dharma Putra dari Orgada Bali. Mungkin kawan-kawan yang belum tahu silahkan, dari PO Restu Mulia. Dan sebelah pojok adalah Pak Frisco, Pak ya. Siapa? Dari tim PTSI, Pak. Manajemen Pengelola. Kementerian Perhubungan. Siap. Jadi dari Kementerian Perhubungan, Manajemen Pengelola, PO Restu Mulia, PO Gunung Harta, ini PO Merpati Transport kawan ya. Selamat siang semuanya. Ya, salam sejahtera semuanya. Ya Pak, kami dari Traveling Channel ingin ngobrol santai Pak ya. Kita nggak usah terlalu serius. Jadi kalau boleh tahu nih Pak, sekarang ini akan hadir Trans Metro Dewata untuk melayani kebutuhan transportasi massal di Denpasar dan sekitarnya Pak ya. Kalau boleh tahu Pak, latar belakangnya ini bagaimana Pak awal mulanya? Pak Edi? Ya, tentunya latar belakangnya adalah keinginan bagaimana transportasi angkutan umum khususnya itu biar hidup kembali. Karena kalau di Bali ini kita melihat bahwa AKDP, angkot ya hidup enggan mati pun tak mau ya, mulai redup dia. Ya, sehingga banyak bergeser ke angkutan pribadi, baik itu sepeda motor maupun mobil. Nah, ini kalau dibiarkan terus akan terjadi kemacetan. Ya, pertumbuhan yang tinggi, sedangkan jalan kita sempit masih. Di Bali itu kecil jalannya. Ya, kalau ini tidak ngambil sikap, artinya angkutan umum yang diperdayakan akhirnya ditinggalkan beralih ke sepeda motor maupun ke mobil. Nah, ini kalau dibiarkan pertumbuhannya begitu banyak akan terjadi kemacetan. Ya, Bali merupakan daerah destinasi pariwisata. Tentunya kalau ini tetap tidak diperhatikan oleh pemerintah, memang dalam Undang-Undang 22 itu adalah tanggung jawab pemerintah untuk angkutan umum ini, kan itu. Ini pemerintah pusat sudah memberikan, dalam hal ini Kementerian Perhubungan memberikan ini merupakan satu unggulan. BTS ini merupakan unggulan, ya proyek unggulan, di mana ada di 5 kota, Medan, Palembang, Jogja, Solo, dan Denpasar. Oke, Denpasar. Denpasar sekarang kita bicara. Denpasar itu ada 4 koridor yang diberikan. 4 koridor ya, diberikan. 4 koridor. Dengan boleh tahu Pak, mana aja? Koridor pertama itu dari Kediri, Pak. Kediri Tabanan. Persiapan Kediri sampai ke Central Parkir. Central Parkir Kuta. Koridor 1. Iya, koridor 1 itu. Koridor 2 dari Gor Ngurah Rai ke airport. Airport kawan. Ya, solusi juga nih. Ini Ya. Ngurah Rai. Gor Ngurah Rai ke airport Ngurah Rai. Ya. Koridor 2, perlu diingat kawan ya. Koridor 3 itu dari Terminal Lubung. Ya. Dari Dalung. Melewati Terminal Lubung. Masuk Terminal Lubung. Sampai ke Sanur, Matahari Terbit. Dalung kan sentral pemukiman Pak ya. Iya. Jadi menjangkau sampai ke sentral pemukiman. Iya, karena Matahari Terbit kan mulai. Di sana sudah ada keramaian destinasi pariwisata untuk ke Nusa Penida. Betul sekali. Nah, itu jadi nyambung. Iya, betul nyambung sekali. Dia. Jadi ya ada kendala juga Pak. Kami dari teman pariwisata mungkin karena banyaknya but ke sana, akses nganter dan jemput itu repot. Sekarang ada transportasi massal. Sekarang. Wah, ini solusi mulai. Yang keempat, koridor 4 dari Ubud ke Terminal Ubud. Oh, nantinya bisa terkoneksi Pak ya. Destinasi pariwisata juga ke sana. Betul. Koneksi dari bandara, terkoneksi terminal Mengwi, pusat kota, jalur pelabuhan Sanur. Juga di Ubud sebagai pusat pariwisata juga. Darat laut udara. Iya. Jadi mantap lah. Misi perhubungan tercapai. Misi mengkoneksikan semua daerahnya. Kira-kira ada pertanyaan dari para netizen ini Pak. Kira-kira strateginya nih biar berhasil nih, kira-kira apa yang akan dipakai strateginya ini? Strategi awal.
Untuk Free. Transmetro Depok. Oh, free. 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 Free sampai Desember. Sampai Desember Sehingga udah free. merangsang kan? Oke. Merangsang free. Samping hal tersebut kan kita sudah upayakan dengan promosi segala ya. Sekarang kita berharap ada pengalihan ya, pengalihan dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Public transport. Iya, public transport, sehingga mengurangi suatu kemacetan kan begitu, mengurangi polusi, macam banyak. Betul. Dan efisiensi. Betul. Itu kira-kira. Lalu yang jadi pertanyaan juga, kira-kira kapan ini dimulai diluncurkan ini kira-kira? Peluncuran perdana. Peluncuran pertama sih kita mau program kita September ya. Bulan September ini ya. Koridor 2 kawan. Koridor 2 dengan jalur Bandara Bandara Ngurah Rai, Gor Ngurah Rai. melewati Gajah Mada. Gajah Mada Kota. Pasar. Oke, baik. Kabarnya nih kalau ngomong bis ini tadi juga sempat kita lihat menggunakan teknologi yang sangat canggih. Kira-kira kalau kita pengen tahu apakah kira-kira teknologinya? Mungkin Pak Frisco bisa menambahkan? Siap. Jadi mungkin perlu saya sampaikan Pak, inilah keberpihakan dari pemerintah pusat untuk memikirkan transportasi massal yang dimana di Indonesia ini sangat kurang. Oke. Khususnya di angkutan umum untuk yang bus yang tidak ada jalur. Jadi teknologinya Pak ini kita sudah cukup canggih, di mana kita ada nanti CCTV ini Pak, ada 2 di dalam bus. CCTV dalam bis Pak ya? Ada 2 Pak. Oke, Jadi dipantau terus kawan. itu dari belakang dan dari depan, sehingga untuk memonitor penumpang maupun nanti memonitor kondisi di dalam bus. Dan ini Pak bisa dipantau dari pusat Pak. Dari pusat ini dalam artian ada Dari kementerian. Kementerian. Bisa. Nah, nanti Pak Edi mau ke luar negeri pun bisa Pak, lewat handphonenya memonitor. Oke, sudah berbasis teknologi semua nih Pak ya? Basis teknologi Pak. Jadi ada juga namanya ADAS Pak. ADAS, Ini boleh di adalah kamera Oke. yang di ini Pak, di depan. Oke. Untuk memantau Jalan, ya. nanti kondisi di depan bus ini seperti apa. Jadi sehingga apabila ada laka itu ketahuan. Oke. Kronologisnya bisa kita tahu kelaka ini kejadian apa karena kesalahan supir atau kendaraan lain. Oke. Seperti itu Pak. Terus ada juga namanya DSM Pak. DSM ya Pak? Driver Service Monitoring Pak. Untuk memonitor driver di sini supaya yang pertama membatasi kecepatan. Oke. Nah, terus yang kedua apabila merokok nanti ada indikatornya Pak. Oke. Terus yang ketiga apabila megang handphone ada indikatornya yang akan berbunyi supaya driver itu tidak melaksanakan seperti merokok tadi. Terus dia juga tidak megang handphone. Oke. Dan dia tidak di batas kecepatan tadi. Oke. Terus kita ada juga indikator untuk pembatas kecepatan Oke. supaya drivernya tidak ugal-ugalan Pak. Oke. Jadi semuanya itu sudah dilengkapi secara sistem dan semuanya itu bisa dipantau di mana saja Pak. Oke. Dan yang terakhir itu kita ada namanya dashboard eksekutif Pak. Oke. Yang dimana kita bisa melihat posisi bus ini di mana. Oh, GPS Pak ya? GPS Pak. Jadi kita bisa melihat posisinya di mana, apakah dia nanti berdekatan atau tidak dengan bus kita yang lain. Nah ini akan kita monitor dari kontrol Pak. Monitor Oke. kontrol. Jadi nanti tim Pak Edi ini khususnya yang buat operasional Oke. akan mengabarkan langsung ke driver mau nanti kecepatannya dikurangi supaya headway-nya tetap terjaga Pak. Oke, betul. Jadi sehingga penumpang itu bisa nanti menunggu itu sesuai dengan headway yang sudah tercantum. Jadi kami sebagai manajemen pengelola adalah untuk perwakilan dari Kementerian Perhubungan untuk mengawasi teman-teman operator ini dalam pelaksanaan untuk pengoperasian bus kita ini Pak. Kami juga nanti yang akan mendengarkan keluhan-keluhan Oke. dari masyarakat. Nah, itu penting Pak. Kita ada call center, Betul. kita juga ada media dari Facebook, kita juga ada Instagram, Twitter Pak, Oke. dan YouTube kita juga ada Pak. Oke. Seperti itu Pak. Aplikasinya jangan lupa. Nah, Aplikasi ini bukan ya? sama satu lagi Pak, penumpang nanti lebih dimudahkan apabila mendownload aplikasi di Play Store itu teman bus Pak. Itu Pak ya, yang ada Ya. stiker itu Pak ya? Betul, Pak. Oke. Yang ada stiker, Pak. Itu berisi apa aja Pak kira-kira? Jadi ini berisi nanti koridor mana aja yang dilayani, Oke. halte mana saja nanti yang akan disinggahi. Oke. Semuanya ada di situ Pak. Nanti kita misalnya di titik halte A. Nanti Oke. kita tahu nih Pak, bus ini kapan datangnya, berapa lama lagi Pak. Oh, betul Pak, betul Pak. Jadi Iya. ini Jadi ada mempermudah. kepastian. Ada kepastian, ya. Ada kepastian. Pak. Nah, ini perlu digarisbawahi. Mungkin pengalaman yang kemarin yang Ya. transfer kita banyak pelanggan yang menunggu nggak jelas ya, Ya. nggak jelas. Keluhannya. Tapi tadi saya sempat melihat aplikasi teman bus ini kawan-kawan harus download ya. Di situ terpantau GPS-nya kendaraan juga kalau nggak salah. Jadi misalkan kawan mau berangkat
jam berapa menunggu biar nggak lama bisa dipantau itu sebetulnya. Nah Bisa ini tahu. betul. Jadi nggak nunggu terlalu lama. Biasanya jam berapa Perjalanannya juga tepat waktu. Nah ini Pak, ini benar-benar sebuah solusi yang inovatif yang mungkin bisa diandalkan nantinya bagi teman-teman pengguna kendaraan pribadi supaya bisa beralih ke mass transport. Gitu. Pak Frisco, jadi penjelasannya itu mencerahkan kita semua ya. Jadi Jadi ada sedikit tambahan. betul, betul. Jadi kami di sini sebagai manajemen pengelola itu standarnya tinggi terhadap operator. Wis, luar biasa. Harus mengikuti SOP Sangat tinggi. dan harus SPM, Pak, standar pelayanan minimal, Pak. Oke. Jadi bus kita ini sebelum keluar kita periksa dulu, Pak. Apakah dia sehat atau tidak? Setiap hari, Pak? Setiap hari, Wis, setiap pagi. luar biasa. Dan pada saat selesai beroperasi kita periksa lagi, Pak. Wis. Apa kendalanya pada saat dia beroperasi selama 1 hari itu? Supaya apa? Tim mekanik dari operator di sini untuk Transmetro Dewata bisa langsung memperbaiki, Pak. Oke. Sehingga besok harinya ini bus kita sudah sehat kembali. Siap. Terus yang kemudian yang paling utama, Pak, bus kita ini harus bersih, Pak, kinclong. Wah, ini dia. Ah. Wangi, bersih. Betul, Pak. Dan kita juga dilengkapin karena kondisi Covid sekarang itu nanti akan disiapin oleh Transmetro Dewata hand sanitizer. Hand sanitizer. Jadi sudah mengikuti protokol Covid dan bus kita juga semuanya bersih. Dan inilah untuk kenyamanan tadi, Pak, buat masyarakat, buat penumpang. Dan di sini pemerintah tadi cukup berpihak dan sebagai pelaksananya Transmetro Dewata, saya acungin jempol, Pak, karena persiapannya sungguh-sungguh bagus, Pak. Oke. Ngomong persiapan, coba saya tanya Pak Kade ini. Ya. Kira-kira persiapannya berapa bulan, Pak? Ini, Pak? Apa berapa tahun, Pak? Kita persiapan kurang lebih lah sekitar 8 bulan Pak ya. Dari November November tahun lalu ya. November 2019. 2019. Ya, ada permasalahan Covid ini kan. Ya, di sana kita mengalami sedikit permasalahan. Banyak Tertunda permasalahan. sedikit. Tertunda sedikit. Yang harusnya ini mestinya Agustus. Ya tertunda 1 bulan lah. Wah, dengan tapi ya, perjuangan yang luar biasa ini. Rekan-rekan kami, Pak Edi, Pak Pinanta, ya saya sendiri, maraton rapat hampir setiap hari. Iya. Waduh. Jadi kawan-kawan jangan khawatir nih, di balik Transmetro Dewata ini kita para ahli-ahli ini turun demi bisa melayani masyarakat nih. Termasuk jadwal gue sih dulu. Satu lagi ini untuk Pak Dr. Finanta ini. Kira-kira kan tadi Pak Frisco sudah menjelaskan sesuai dengan protokol. Ya, kira-kira nih kalau saya dengan protokol nanti kan kalau di Jakarta kan ada pembatasan nih. Sekarang kalau boleh tahu nanti kapasitasnya berapa kira-kira? Satu base-nya bisa muat berapa nih sesuai protokolnya? Dan juga setiap rate-nya sejeda berapa menit? Aji Finanta sih. Tetap protokol kesehatan seperti istilahnya tempat duduk kita seling-selingi tetap. Seling-selingin, tetap Pak. ada tandanya. Jaga Physical distancing. Physical distancing tetap dilakukan. Hand sanitizer, tetap. Nanti suatu waktu mobil juga kita lakukan desinfektan. Disinfektan. Ya tapi nggak usah khawatir lah kalau dilihat dari kaca mobil ini kan besar. Oke. Jadi sinar matahari pun anu kan? Oh iya, Iya, UV-nya masuk ya, sudah UV-nya sterilisasi. masuk. Oke, ini dari segi kedokteran ini karena juga dokter. Mampus lah dari si Covid. Betul Bang? Karena kami ada untuk Anda. Ya, ini dia. Kami ada Hashtagnya. untuk Anda. Itu yang Hashtagnya nih. Satu lagi, Metro untuk ini ada. istilahnya apa yang dijelaskan Pak Prisco tadi, headway. Nah, Headway. itu ada istilahnya dukungan dari Kementerian dari Dinas Perhubungan dengan rekayasa lalu lintas. Oh, rekayasa lalu lintas. Ya, Itu andai. apa itu? Misalkan lampu merah bisa lewat. Ah. Waduh. Walaupun nggak punya jalur sendiri, Iya. tapi bisa dijamin lebih cepat daripada busway. Ya, pasti lebih cepat dari busway dalam kondisi Covid ini. Karena Betul. headway kita maksimal 10 menit. 10 menit. 10 Ada ya, menit. siap. Ya, itu kawan. Siap. Kawan itu harus diingat. 10 menit Iya. pasti dapat. Kalau nggak yakin buka aplikasinya. Iya. Silakan download kan begitu. Kami ada untuk Anda. Iya. Itu 10 moto kami. menit di saat jam-jam tidak subuh, tidak sibuk. Tidak sibuk. Sibuk bisa ditingkat. 5 sampai 7 menit Betul, Bang. di saat jam sibuk. Kurang apa lagi? Wah, jadi ini memang kalau dari speknya dijelaskan Pak Frisco, Pak Edi, Pak Kade, Pak Vin, dasarnya memang safety-nya memang nomor 1. Ya. Jadi orang berkendara pakai transportasi massal ini aman. Aman. Yang kedua nyaman karena dibatasi juga perilaku Kepastian. pengemudi dibatasi. Dan ketiga tepat waktu kepastiannya Ya, kepastian, bisa dijamin. ya. Sebenarnya 3 unsur ini sudah terlengkapi. Jadi Ada satu lagi, Pak. satu lagi Pak. Jadi karena CCTV kita lengkap tadi, Pak. Nah,
kepolisian, Pak. Oke. Nah, supaya apa nanti ke depan ini dipantau bis, Pak, supaya tidak ada yang namanya kejahatan-kejahatan. Oke. Itu dipantau benar, kita juga kerjasama dengan pihak kepolisian dan pemerintah daerah, Pak. Supaya Oke. Pak, nanti benar-benar nyaman masyarakat atau penumpang yang naik Trans Metro Dewata. Seperti Oke, bagus sekali Pak. Jadi jaminan dari operator seperti itu, tapi juga kita juga sebagai masyarakat harus ikut menjaga juga Pak ya. Betul, Pak, betul. Ya, melaporkan kalau ada kejadian-kejadian. Makanya dibuka juga call center ya. Betul, Iya, Pak. Pengaduan atau saran untuk perkembangan. Karena ini kami untuk Anda. Jadi ini milik kita semua Pak ya. Betul, Pak. Milik kita semua, kita harus nikmati dan juga kita harus jaga juga bersama gitu. Nantikan kawan-kawan kehadiran Trans Metro Dewata September. Yes. Tanggalnya masih belum Pak ya? Selamat. Kita launching tanggal 7. Tanggal 7 kita Tanggal launching. 7 kita launching. Udah mulai beroperasi setelah itu? Tanggal Langsung. saya beroperasi. Oh, tanggal 4 sudah. Selama-lamanya tiket tanggal 4 beroperasi. Masih Launchingnya tanggal 7. Perlu diingat kawan, masih gratis. Silakan dicoba. Rasakan, buktikan nih. Buktikan. Apa yang disampaikan beliau-beliau ini buktikan. Sampai Bahwa ini Desember gratis. Desember gratis. Buktikan, kita buktikan. Kalau misalkan September. ada kekurangan, 4 September mulai jam 5 pagi. wih. 4 September. Tapi koridor 2 saja. Koridor 2 saja. Ngurah Rai Gor. ke Gor Ngurah Rai. Iya, Ngurah Rai, Ngurah Rai. Untuk sementara itu dulu, Pak. Jadi nanti kita cashless. Cashless, Kedepannya, iya. Kita nanti Pakai di 2021 elektronik. kita pakai kartu. Oke. Seperti itu, Pak. Jadi supaya nanti masyarakat ini terinformasikan, kita tidak pakai cash lagi, tapi Oke. cashless lagi. Oke. Supaya ke depannya ini kita menjadi kelihatan, Pak. Masyarakat yang naik berapa, masyarakat tujuannya mana aja bisa kita nanti analisa, Pak. Oke, Seperti betul. itu, Pak. Betul. Dan jangan takut, Pak. Untuk tarifnya pasti lebih murah, Pak. Terjangkau. Terjangkau, Pak. Karena Murah pemerintah meriah. pusat di sini khususnya Kementerian Perhubungan itu pasti akan memperhatikan masyarakat, Pak. Seperti itu. Baik Pak, kalau gitu kawan-kawan, masyarakat Denpasar semuanya, mari kita sukseskan Trans Metro Dewata ini. Akhir kata Pak, saya ucapkan terima kasih atas waktunya Pak Frisco, Pak Edi, sukses selalu Pak Kadek, Pak Vin. Semoga ini dapat segera diterima masyarakat, Amin. benar-benar bisa membangun masyarakat untuk yang lebih baik. Maju terus transportasi kita untuk kedepannya. Dadah. Kami ada untuk Anda.